Dem Area Budidaya Tanaman Sehat yang dilaksanakan oleh UPTD BPTP Habun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tahun 2023 seluas 490 hektar yang tersebar di 8 kabupaten kota di 13 kelompok tani atau subak. Salah satunya dilaksanakan di Subak Kaliaka Semen yang bertempat di Desa Kaliaka, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 25 hektar dengan metode budidaya yang diadopsi dari prinsip pengendalian hama terpadu dengan memadukan semua teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan. Teknik budidaya tanaman sehat yang diterapkan dengan memperbaiki kesuburan tanah, menggunakan benih varietas unggul, memanfaatkan pestisida nabati dan agens hayati sebagai bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Program Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan memberikan keyakinan kepada petani bahwa membudidayakan tanaman yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia bisa diterapkan. Teknik budidaya tanaman sehat yang diterapkan yaitu dengan pembenah tanah dan pupuk hayati yang berfungsi memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman, dan meningkatkan keragaman mikroorganisme tanah. Sedangkan pestisida biologi dan pestisida nabati diaplikasikan sebagai langkah preemptif dalam pengendalian OPT berbasis ramah lingkungan. Budidaya tanaman sehat yang mengandalkan penggunaan teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan yang dilaksanakan di Subak Kaliaka Semen, Desa Kaliaka, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mendapatkan hasil panen sebesar 8,75 ton per hektar gabah kering panen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil yang didapatkan pada musim tanam sebelumnya, yaitu sebesar 8,7 ton per hektar gabah kering panen. Walaupun peningkatan hasilnya kecil, tetapi penggunaan pupuk sintetis pada budidaya tanaman sehat berkurang sebesar 43% pada pupuk urea dan 37,5% pada pupuk NPK dibanding dari musim tanam sebelumnya. Dan manfaat kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dirasakan sangat bagus oleh petani, sehingga Subak Kaliaka Semen berkomitmen mengadopsi jenis kegiatan ramah lingkungan ini pada musim tanam berikutnya secara swadaya. Perkenalkan, nama Tiang IKD Ira Widantara. Tiang selaku Ketua Kelompok atau Klan Subak Kaliaka Semen, yang mana dalam tahun ini dipercaya mendapatkan kegiatan budidaya tanaman sehat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada UPTD BPT Habun Provinsi Bali yang telah mempercayakan kegiatan budidaya tanaman sehat ini kepada subak kami. Dan untuk kedepannya, nanti di tahun-tahun berikutnya, kami dari kelompok tani bersedia akan melaksanakan secara swadaya budidaya tanaman sehat ini, karena banyak manfaatnya dan bisa menekan biaya produksi usaha tanaman padi kami. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Anak Agung Gede Karbaya Gandara. Saya sebagai PUPT Kecamatan Negara dan sebagai pendamping kegiatan PTS atau budidaya tanaman sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UPTD BPTP Habun Provinsi Bali yang telah memberi kegiatan budidaya tanaman sehat ini di Subak Kaliaka Semen.
Sini petani sangat mengapresiasi kegiatan budidaya tanaman sehat ini karena banyak saprodi yang didapat oleh petani, yaitu yang pertama ada benih, pemenah tanah, pupuk hayati padat, pestisida hayati, dan pestisida biologi. Kami juga membuat demplot-demplot percobaan atau pengamatan tetap dengan 4 perlakuan, yaitu masing-masing. Yang pertama ada BTS, ada kontrol, ada biosaka, dan ada BTS dengan ditambah biosaka. Di sini juga petani mampu mengurangi penggunaan pestisida kimia karena memaksimalkan penggunaan pestisida hayati dan pestisida biologi yang didapat. Dan juga petani mau untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, yaitu masing-masing urea sebesar 43% dan NPK sebesar 37,5%. Dapat juga kami sampaikan hasil lubinannya, yaitu masing-masing yang pertama perlakuan kontrol yaitu 6,45 ton per hektar, perlakuan BTS yaitu 7 ton per hektar, perlakuan biosaka yaitu 7,52 ton per hektar, dan perlakuan BTS ditambah biosaka yaitu 8,75 ton per hektar. Adapun hasil lubinan musim tanam sebelumnya yaitu sebesar 8,7 ton per hektar. Mungkin di sini belum banyak perbandingannya dari musim tanam sebelumnya karena ada beberapa faktor, antara lain juga karena pengaruh cuaca dan pengurangan pupuk yang dilakukan oleh petani. Dan juga di sini ada perbedaan jenis benih yang ditanam dari musim sebelumnya. Juga besar harapan kami semoga petani di sini mau melanjutkan program budidaya tanaman sehat ini secara swadaya karena sudah banyak manfaat yang didapat dari juga pengurangan biaya penggunaan pestisida dan biaya pengurangan penggunaan pupuk kimia. Baik, terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya informasikan. Bila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi. Produksi padi yang paling tinggi niki ada di perlakuan biosaka plus budidaya tanaman sehat. Nggih. Ya diastun misal Pak nggih, asah jak kontrol, padu-padu hasilnya tetap perlakuan BTS dan biosaka niki lebih bagus. Nggih, kenapa? Karena kita mencoba memasukkan unsur organiknya. Dan nggih, ke depan harapannya kimia semakin dikurangi, organiknya yang dinaikkan. Tujuannya napi Pak, untuk melestarikan tanah sehingga kita bisa berbudidaya lebih lama. Dia sudah sering menyampaikan bahwa 90% lahan sawah di Bali ini sama rusak karena aplikasi unsur kimia yang terus menerus. Tapi contohnya Pak, akibatnya tanah menjadi masam, keras. Kalau tanah sudah masam, nanti ada dekomposisi besi dan mangan, tanah ini keracunan, tanaman yang tumbuh di atasnya keracunan. Nih, itu yang kita hindari. Jening Bapak nih Kang nebar dolomit masih ten kayun dan sekarang kita berikan pupuk. Nggih, langsung menaikkan pH, langsung bisa menjadi unsur hara. Nggih, sekali lagi jadi dari kegiatan kita selama niki, satu musim tanam niki sudah terbukti bahwa perlakuan biosaka disertai dengan pemenah tanah niki menghasilkan produksi yang lebih tinggi.